Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita semuanya baik-baik aja. Dan sebentar kita mau menghampiri tata Tuhan. Siapkan hati kita yang paling terbaik untuk Tuhan. Dan kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Kami mau memulai ibadah kami. Tuhan pimpin penyembahan, pujian kami, dan kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan setiap ibadah kami siang hari ini, biarlah Tuhan yang menolong kami, yang memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami ya Tuhan bisa menambahkan iman kami kepada-Mu. Kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, amin. Oke. Kita nyanyi satu buah pujian untuk mengagungkan Tuhan dan memuji Tuhan. Kau gunung batuku. Kau
Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan bahkan kegagahan kami, tapi itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan yang begitu besar atas kehidupan setiap kami. Dan kami membawa persembahan kami yang hidup ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa penyembahan kami dalam tangan-Mu, dan kami menghampiri setiap tatamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
siang hari ini ketika kami akan mendengarkan isi setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap isi kebenaran firman-Mu itu menjadi rema bagi setiap kami, menjadi hal yang baik bagi kehidupan kami, sehingga kami tahu ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami perbuat. Dan kami percaya kuasa Allah yang bekerja atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, menyerahkan doa setiap kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada yang terima kasih. Halo teman-teman, selamat siang. Kita bertemu lagi dalam ibadah online meeting di tanggal 22 Agustus 2021. Hari ini kakak mau membagiin sesuatu, kita mau belajar dari kesempatan dan tanggung jawab yang pernah diberikan kepada Yudas dan bagaimana seorang Yudas memanfaatkan kesempatan itu dan melaksanakan tanggung jawab itu seperti apa sih? Itu bisa jadi pelajaran untuk kakak, untuk teman-teman semua gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, Tuhan adalah kasih dan memberikan kesempatan yang sama. Dari sini kita tahu ya, kita sering dengar bahwa dibilang Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih, dan kasihnya itu seperti apa? Kasihnya itu memberikan kesempatan yang sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan setiap kita. Nah, semuanya diberi kesempatan yang sama. Semuanya diberikan kesempatan untuk bisa maju ke depan dan mendapatkan apa yang kakak sudah siapkan. Dan di sini itu juga menggambarkan bahwa kesempatan yang sama. Sekarang teman-teman katakan Allah adalah kasih. Oke? Allah adalah kasih. Oke. Yang kedua, kakak juga minta teman-teman bilang Tuhan memberikan kesempatan yang sama. 1, 2, 3. Tuhan memberikan kesempatan yang sama. Oke, Tuhan memberikan kesempatan yang sama ya. Dan Allah adalah kasih. Kita baca dulu ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Oke, dikatakan di sini bahwa Allah adalah kasih. Itu yang perlu kita tahu. Allah adalah kasih. Nah, kita tahu ya, kita tinggal di mana? Sekarang kita tinggal di bumi. Kalau teman-teman yang lupa bentuknya bumi kayak apa, kakak tampilin di sini. Di sini ada gambar bumi yang bulat. Mungkin kalau bagi Tuhan sebesar ini ya, jadi hanya kecil banget gitu. Dalamnya gitu, sekecil apa kita gitu, kayak mungkin nggak terlihat lah, kecil banget gitu, tapi tetap Tuhan itu mengasihi kita semua gitu. Tuhan menciptakan kita semua dan Tuhan tidak membedakan kita. Allah adalah kasih, artinya juga Allah tidak membeda-bedakan. Dan kalau teman-teman tahu di bumi ini yang tinggal tuh bukan cuman satu ras aja ya, satu suku doang atau satu warna kulit aja gitu. Nggak cuman itu aja gitu, nggak cuman satu. Ada beragam suku, ada beragam ras, ada beragam warna kulit gitu. Kalau teman-teman tahu ini mungkin ada yang kenal tetangganya Bapak Joko. Ini kalau teman-teman tahu ini dari suku Apache ya sepertinya gitu. Itu ada di belahan bumi bagian yang mungkin kita belum pernah ke sana gitu. Nah, ini juga ada juga beragam warna kulit ya, warna kulit yang ada di dunia ini dan banyak banget orang, jenis orang, warna kulit dan suku yang ada di dunia ini. Kalau ini dari Bali, kalau teman-teman tahu, dan yang terakhir ini teman-teman pasti tahu lah ya. Manusia itu di dunia ini memiliki beragam suku,
ras, dan warna kulit. Tapi luar biasanya adalah Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Tuhan gak pernah bilang, oke, yang warna kulit yang dapat kesempatan untuk bisa berkembang, masa depan cerah, atau janji-janjinya di firman Tuhan itu hanya bagi yang bersuku Batak aja yang akan mendapatkan kesempatan untuk masa depan yang penuh harapan ataupun apapun itu gitu. Tuhan tidak pernah membedakan karena Allah adalah kasih. Itu yang perlu kita catat ya. Itu yang perlu kita tangkap. Dulu di sejarah mengatakan pernah terjadi namanya Holocaust. Kalau teman-teman pernah tahu mungkin siapa diktator yang ada di sebelah kanan atas ini? Ini adalah seorang namanya Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah pimpinan Nazi waktu itu, dan pada saat itu memang Jerman itu terjadi krisis ekonomi, dan ini Nazi menganggap bahwa karena orang Yahudi nih sehingga ekonomi Jerman jadi jatuh. Selain itu ternyata pengalaman buruk yang pernah dirasakan oleh orang Adolf Hitler. Adolf Hitler tuh pernah orang tuanya, ibunya dirawat oleh seorang Yahudi dan ibunya meninggal. Nah, dan Adolf Hitler menganggapnya itu janggal gitu, sehingga sudah ada kebencian gitu terhadap orang Yahudi. Dan akhirnya pada saat kepemimpinan Nazi, setiap orang-orang Yahudi yang dia tahu itu disiksa dan dibawa ke kamp Auschwitz dan untuk dibantai gitu. Mungkin ngeri banget ya itu kalau kakak pernah dengar. Mereka dimasukin ke dalam sebuah ruangan dan diberikan gas beracun. Itu mengerikan sih apa yang dilakukan gitu, pembantaian terhadap suku tertentu oleh seorang Adolf Hitler. Dari situ ada sekitar jutaan orang Yahudi yang meninggal karena pembantaian itu. Dan itu ngeri banget ya. Bersyukur bahwa Tuhan kita tidak seperti seorang Adolf Hitler. Tuhan kita tuh nggak membeda-bedakan suku, nggak membeda-bedakan ras. Tuhan itu nggak hanya berpihak kepada misalnya orang-orang tertentu. Kebayang kalau Tuhan seperti Adolf Hitler. Mungkin kita nggak akan ada ya di dunia ini. Mungkin kita akan menjadi orang yang nggak mendapatkan kesempatan apapun gitu. Nah, kebalik ada yang namanya Martin Luther King Jr. Teman-teman pasti pernah dengar. Kalau di sini Martin Luther King Jr. itu orang Amerika ya. Dia adalah tokoh anti rasialisme dan dia dengannya memperjuangkan undang-undang tahun 1964 sehingga di sana itu ada kesetaraan tanpa memandang ras, warna kulit, agama maupun jenis kelaminnya gitu. Karena pada sekitar tahun 50-an di Amerika memang ada diskriminasi ya. Di sana dibilang orang kulit putih itu lebih tinggi dibanding orang kulit hitam, dan di sini Martin Luther King itu memperjuangkan tentang hal itu, dan akhirnya adalah kesetaraan, undang-undang yang mengatur hal itu sehingga setiap orang yang ada di Amerika tidak peduli warna kulitnya itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Dan pidato yang terkenal dari seorang Martin Luther King Jr. adalah I have a dream gitu. Saya punya mimpi bahwa suatu saat anak-anak saya tidak dipandang dari warna kulitnya, tetapi dari karakternya. Dan memang seperti itu ya. Ini beda-bedakan, tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membeda-bedakan suku, tapi semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Oke, kesempatan yang sama ini juga Tuhan berikan buat kita semua gitu. Kasihnya Allah itu berikan buat kita semua. Dan di dalam Matius 28 ini, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa di situ. Bukan hanya bangsa Indonesia aja, bukan hanya bangsa Afrika aja,
bukan hanya bangsa tertentu, tapi semua bangsa, karena Tuhan mengasihi kita semua, tidak membeda-bedakan siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita. Oke, nah sini Allah adalah kasih, dan Injil itu memang bukan hanya untuk orang-orang tertentu seperti yang kakak tadi sudah bilang ya, dan semua orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Kalau tadi amanat agung, semua bangsa jadikanlah muridku gitu. Tuhan mau semua orang di semua bangsa menjadi muridnya Tuhan, termasuk teman-teman dan kakak. Kita semua dipanggil sama Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Dan Allah mengasihi semua ciptaannya tanpa membeda-bedakan dan memberikan kesempatan yang sama. Semuanya dikasih, teman-teman dikasih yang sama, kasih kesempatan yang sama untuk diselamatkan dan berkarya di dunia ini. Kita semua ada di tempat ini, nggak peduli usia kita berapa, warna kulit kita apa, kita semua kesempatan yang sama, dipanggil. Ke-12 murid Tuhan Yesus dipanggil di sini, diberikan kesempatan untuk diberinya kuasa untuk mengusir setan, untuk memberitakan Injil. Semuanya dapat kesempatan yang sama ya, catat di sini. Sama dan diberikan tanggung jawab juga, termasuk seorang Yudas. Nah, di sini Yudas diberikan kesempatan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau tadi di ayat sebelumnya udah dibilang, untuk menginjil, melayani, dan bahkan untuk diberi kuasa untuk setan ya. Dan banyak sekali dari mereka udah dipanggil, kemudian mengikuti Yesus. Seorang Yudas itu mengikuti Yesus, kemudian pasti dong karena bareng-bareng sama Tuhan Yesus, kemanapun Tuhan Yesus pasti dia juga ikut gitu. Waktu Tuhan Yesus mengajar, dia ikut. Waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia ada di situ dan melihat dengan mata kepalanya sendiri gitu. Dan itu kesempatan yang luar biasa. Enggak semua orang mungkin mendapatkan kesempatan itu, tapi Yudas mendapatkan kesempatan itu gitu. Dan bahkan ikut melayani juga waktu diberikan kuasa untuk mengusir setan dan dibagi, misalnya ada yang 70 murid, kemudian Yudas juga ikut untuk mengusir setan gitu. Dan waktu pas mereka pulang setelah melakukan pelayanan itu, mereka senang gitu karena setan-setan itu keluar di dalam nama, dan mereka saat melayani itu dengan sukacita dan mereka melakukannya dan setan keluar gitu. Dan itu luar biasa gitu, pengalaman itu pasti luar biasa gitu, kesempatan itu yang luar biasa gitu. Dan walaupun awal tahu bahwa Yudas itu akan, tapi karena Allah adalah kasih, Allah itu tidak membedakan, dan Allah itu memberikan kesempatan yang sama untuk seorang Yudas bisa belajar firman dan bisa memutuskan pada akhirnya apa yang benar gitu. Tetap Tuhan kasih kesempatan untuk seorang Yudas. Setiap orang punya kesempatan yang besar dan sama untuk maju, apapun kondisinya saat ini. Jadi, gak peduli kita sedang dalam kondisi apa. Kalau teman-teman ingat seorang Simon Petrus waktu dipanggil oleh Tuhan, dipanggil untuk menjadi muridnya, itu dalam kondisi yang sedang tidak baik gitu. Mereka sudah ngambil ikan, nyari ikan selama semalam dan tidak dapat gitu. Dan itu kondisi yang tidak baik, sedang tidak baik. Dan seorang Matius dan Yakobus itu adalah seorang pemungut cukai gitu. Kondisi pada saat mereka dipanggil itu, tapi mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi gak peduli apapun kondisi kita, apapun kondisi teman-teman ya, apapun kondisi kakak, entah itu gak baik, entah ekonomi sedang tidak baik, kelemahan apapun itu, setiap orang itu tetap punya kesempatan yang sama. Dan mereka memulai dari hal yang sama,
namun memiliki akhir yang berbeda. Semuanya murid-murid Tuhan Yesus itu memulai dengan hal yang sama. Mereka belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mereka mendapat pengajaran, mereka melayani, mereka memulai dari hal yang sama, tetapi memiliki akhir yang berbeda. Kita lihat ya. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, diberikanlah Roh Kudus ke dalam murid-murid. Nah, ini ceritanya setelah Tuhan Yesus disalib ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, di sini yang luar biasanya adalah Petrus berkhotbah dan kemudian murid-murid yang lain juga dipenuhi dengan bahasa roh, tapi ini kalau di sini bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia gitu. Mereka Tuhan Allah Roh Kudus memberi dalam mulut murid-murid dan memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu untuk orang-orang, sampai orang-orang juga kok orang ini, kok murid ini bukannya dari Galilea, tapi kok bisa bahasa ini ya, kok bisa bahasa itu ya, kok bisa bahasa, kalau kita mungkin kok dia bisa bahasa Inggris ya, kok dia bisa bahasa Batak ya, oh kok dia bisa atau apa kayak gitu, heran gitu. Gak pernah belajar tentang hal itu, tapi luar biasa adalah di ayat 41, yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ada 3.000 jiwa yang diselamatkan dan menerima perkataan tentang Injil oleh rasul-rasul gitu, oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan itu luar biasa gitu. Oke. Seorang Yudas dan murid-murid lainnya, dia dapat kesempatan yang sama. Tapi pada akhirnya hanya murid-murid selain Yudas yang mengabarkan Injil dan pada akhirnya mengubah dunia gitu. Nah, Yudas, apa yang terjadi dengan Yudas di sini kalau teman-teman tahu ya, Yudas itu menyerahkan Tuhan Yesus, kemudian dia menyesal. Dan ujungnya apa? Ini ayat ke-5. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Akhir yang miris untuk seorang murid Kristus. Itu akhir yang sangat-sangat miris gitu. Nah, tadi Yudas, mereka memulai dengan yang sama, kesempatan yang sama, mereka dapat pengajaran yang sama, tapi pada akhirnya Yudas menggantung diri dan bahkan tidak mengubah dunia, tidak mengubah dirinya sendiri bahkan. Sehingga walaupun kondisi kita sekarang apapun tidak baik-baik saja saat ini, tapi jangan putus asa. Kita jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan gitu. Kalau misalnya kita menyia-nyiakan kesempatan, ya akhirnya berakhirlah seperti seorang Yudas gitu. Murid Tuhan Yesus yang lain juga, mereka memiliki kesempatan yang sama seperti Yudas juga, dan mereka mungkin melakukan hal yang salah juga pada saat itu. Mereka menolak Tuhan Yesus gitu, kayak gak kenal gitu. Waktu pas tanya, kamu muridnya ya, kamu suka bersama-sama Tuhan Yesus gitu kan, gak kenal, karena takut mereka juga. Tapi mereka bertobat dari situ. Mereka tidak memilih jalan yang dipilih oleh seorang Yudas, mengakhiri dirinya sendiri. Jadi murid-muridnya yang lain mendapatkan kesempatan lagi untuk dipakai Tuhan dengan luar untuk mengenal Tuhan gitu. So apapun kondisi kita sekarang, jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Kesempatan di dalam kehidupan kita mengenal Tuhan, jangan pernah disia-siakan gitu. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama, teman-teman dan kakak punya kesempatan yang sama, kita sudah diselamatkan, kita sudah lahir baru, kita mendapat kesempatan yang sama juga untuk melayani, kita mendapatkan kesempatan yang sama untuk menginjil, untuk membawa orang kepada Tuhan, kita mendapat kesempatan yang sama untuk banyak hal gitu. So, kembali lagi sama diri kita, apakah kita memanfaatkan kesempatan itu dengan baik atau enggak gitu. Oke. Nah, kita bertanggung jawab sama hidup kita masing. Udah dikasih kesempatan buat hidup,
kita udah dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melakukan banyak hal, dan kita bertanggung jawab untuk hidup kita masing-masing. Yang bertanggung jawab atas hidup kita ya kita, bukan orang tua kita. Kita juga bukan orang tua kita gitu. Nah, setiap manusia memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, di sini dikatakan Tuhan bertanggung jawab atas ciptaannya. Ya, benar, Tuhan bertanggung jawab atas ciptaannya. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan bumi, dan Tuhan memberikan matahari untuk manusia hidup. Tuhan menggerakkan bumi sehingga bumi bisa berputar, sehingga ada pagi, ada malam. Tuhan memberikan tanaman hidup supaya kita bisa nikmati juga setiap tanaman itu. Kita bisa mendapatkan matahari, dan Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Iya, betul. Tapi jangan lupa, manusia itu sendiri juga, dia memiliki tanggung jawab. Seorang pelajar memiliki tanggung jawab untuk belajar. Tapi saat pelajar ini tidak melakukan tanggung jawabnya, apa yang terjadi? Artinya, pelajar-pelajar yang di sebelah kanan ini tidak melakukan tanggung jawabnya. Nah, ini siapa nih? Ya, orang yang bekerja gitu, orang yang diberikan tanggung jawab untuk bekerja, dan mereka tugas oleh atasannya masing-masing, dan mereka gitu. Tanggung jawab seorang pekerja adalah melakukan pekerjaan yang diberikan oleh atasannya. Tapi bisa nggak mereka melakukan ini? Mereka malah main video game pada saat kerja. Bisa, iya bisa. Tapi mereka artinya tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Saat mungkin atasannya memberikan tanggung jawab ini harus diselesaikan dalam 1 hari, tapi karena main video game, mungkin pekerjaannya waktu pas tagih, lah belum selesai Bu, belum selesai Pak. Nah, itu artinya kita tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik gitu. Dan seorang presiden itu juga memiliki tanggung jawab juga ya. Tanggung jawabnya besar buat ngurusin bangsa gitu. Itu luar biasa sih. Kalau misalnya tidak memiliki kapabilitas yang besar, mungkin tidak bisa melakukan tanggung jawab gitu. Jadi, apapun kita pasti punya tanggung jawab. Setiap kita memiliki tanggung. Dan setiap tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan baik dan tidak bisa seenaknya. Contohnya kalau misalnya teman-teman kan bersekolah nih, teman-teman diberikan tugas, diberikan PR, diberikan ujian. Namun kalau teman-teman tidak melakukannya dengan baik, artinya mungkin nilainya jadi jelek ya. Nilainya nggak baik. Misalnya teman-teman dikasih tugas 10 tapi ngerjain cuma 5. Atau dikasih tugas 10 malah nggak dikerjain sama sekali. Artinya kan nggak dapat nilai ya. Nah, kalau kayak gitu berarti pasti nilainya di akhirnya akan buruk. Nah, kalau ujung-ujungnya ternyata kita melakukan seperti itu terus, ya ujung-ujungnya apa? Kalau tanggung jawab tidak dilaksanakan dengan baik, maka hasilnya juga akan tidak baik gitu. Kayak contohnya tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, ya ujung-ujungnya kalau misalnya nanti nggak naik kelas, ya jangan nyalahin Tuhan juga. Tuhan kenapa ini nggak naik kelas, aku nggak naik kelas gitu. Padahal emang nggak pernah belajar. Pada kerjaannya main game terus juga. Ya kalau kayak gitu berarti bukan salahnya Tuhan dong. Tuhan udah ngasih belajar, ya kita belajar. Misalnya kita nggak belajar, kita nggak mengerjakan tugas, nggak mengerjakan PR, ya gimana caranya kita bisa naik kelas terus ujung-ujungnya nyalahin Tuhan gitu. Nggak seperti itu, karena kita masing-masing memiliki tanggung jawab. Tanggung itu harus dilaksanakan dengan. Kita langsung baca di ayatnya aja, yang nggak usah baca Kolose 3 ayat 23-nya. Oke, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Jadi apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, apapun juga ya, bukan kita melayani. Kalau kita melayani, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Oh enggak bilang gitu. Tapi apapun juga. Atau di sini enggak dibilang juga. Kalau kamu sekolah, ya perbuatlah dengan segenap hati. Cuman hanya pas sekolah aja, tapi pas lagi ya, di sini dibilang apapun juga. Ini sama-sama kakak belajar dan teman-teman juga belajar ya, bahwa apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati. Artinya dengan sungguh-sungguh. Segenap hati itu berarti sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa kita melakukannya untuk Tuhan? Karena Tuhan udah memberikan segalanya. Karena Tuhan udah mengorbankan dirinya. Karena Tuhan sudah melakukan segalanya supaya kita selamat. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ya kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan gitu. Jadi diumpamakan bahwa apapun yang kamu lakukan, walaupun itu orang tua yang nyuruh, walaupun itu mungkin atasan kita yang nyuruh, kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang kalau untuk manusia kita melakukannya, ya bapak ini mah rada-rada gitu misalnya. Bapak ini mah suka ngasih tugas wae gitu. Jadi mungkin sambil dongkol, tapi saat kita belajar untuk melakukannya untuk Tuhan, oke. Walaupun ini yang nyuruh bapaknya mungkin kayak gini atau gitu, tapi aku mau ngerjain dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan hasil yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita belajar dari seorang Yudas. Yudas tuh diberi tanggung jawab ya, teman-teman udah tahu. Tanggung jawab yang diberikannya adalah sebagai bendahara yang bertugas untuk mengelola keuangan. Iyalah, bendahara bertugas gitu. Jadi uang masuk, uang keluar, semuanya dipercayakan sama seorang Yudas. Tapi apakah seorang Yudas melakukan tanggung jawabnya dengan baik? Kita cari tahu ya. Nah, di Yohanes 12 ayat 3 sampai 6. Saat Maria mau mengurapi Yesus, menyeka dengan rambutnya kaki Yesus dengan minyak mahal, apa yang dia lakukan? Apa yang Yudas katakan? Nah, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Wah, Yudas dikasih tanggung jawab sebagai bendahara. Tapi apa yang dilakukan? Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas. Istilahnya sering. Nah, padahal kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya di Injil lain, di Lukas 16 ayat 1 sampai 9 dikatakan bahwa Tuhan Yesus tuh pernah memberikan pengajaran tentang perumpamaan tentang tidak jujur. Dan kalau percaya pada saat itu, murid Yesus pasti mengikuti Yesus kemanapun dan mendengar setiap pengajaran Tuhan Yesus, pasti seorang Yudas juga pernah dengar tentang ini nih. Oke, dia tahu tentang hal itu gitu. Dan tapi apa yang tetap dia lakukan, ya dia walaupun dia dengar, oh itu nggak baik gitu. Artinya seorang bendahara itu harus jujur gitu. Kalau mau dipercayakan sesuatu itu harus jujur gitu. Nah, tapi tetap tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar sebagai bendahara. Karena Yudas mencuri uang kas yang disimpannya. Itu artinya Yudas tidak melakukan tanggung jawabnya. Dan Yudas makin terikat akhirnya. Mungkin awalnya dia cuma nyoba sekali. Diambillah mungkin 1.000 gitu misalnya. Nggak ketahuan nih. Bisa nih. 1.000 lumayan nih, bisa beli cilok nih. Bisa beli cilok. Nah, esokan harinya kayaknya ingin lebih naik lagi, ingin dimsum nih. Aku butuh 10.000 nih. Diambilnya lah 10.000 dari kas.
kayaknya nggak ada yang nyadar juga kayaknya gitu. Terus oke lah, aku mau ngambil 100.000 nih, lumayan bisa beli burgernya Fadil Jaidi, tahu traffic ban. Itu lumayan harganya itu 40-50 ribu, mungkin dia mau beli 2 karena dia lapar banget gitu, diambillah 100.000. Dia sering dikatakan dia sering mengambil uang yang ada di benda yang dipegangnya gitu, dan makin lama dia makin terbiasa karena akan hal itu. Dia makin dia suka untuk melakukan hal itu, dan Yudas melakukannya. Ternyata Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Yudas untuk menjadi seorang bendahara, namun dia tidak melakukannya dengan baik dan dia melakukannya untuk keuntungan diri sendiri. Dia menjadi bendahara bukan untuk melakukannya untuk bisa membantu mengelola keuangan Tuhan Yesus dan murid-murid lainnya, tapi untuk keuntungannya sendiri dan bukan untuk Tuhan gitu. Tanggung jawab yang tidak dilakukan dengan baik, maka akhirnya juga tidak akan baik gitu. Nah, sama seperti Yudas juga tidak melakukan tanggung jawab yang baik, ya akhirnya dia makin terjerat gitu dengan hal itu, dan akhirnya Yesus gitu. Dan yang dilakukan tidak seperti untuk Tuhan, maka semuanya akan dilakukan untuk diri sendiri dan akhirnya tidak baik. Ya, kalau Yudas melakukannya, kakak yakin sih kalau kayak gitu dia ngambil itu untuk dirinya sendiri ya. Walaupun dia diberikan awalnya tanggung jawab, dipercaya, tapi tidak, maka akhirnya juga tidak baik. Seperti kita tahu, akhirnya Yudas kayak terikat akan uang, menjual Yesus dan mendapatkan uang. Walaupun akhirnya dia menyesal, tapi akhirnya dia memilih untuk membunuh dirinya sendiri gitu. Nah, kita juga mau belajar ya dari Lukas 16. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Nah, seperti teman-teman tahu, ini juga sering dibagikan, ini juga sering teman-teman dengar. Setia dalam perkara kecil, pasti setia juga dalam perkara besar gitu. Kalau teman-teman dipercaya untuk mengelola uang yang mungkin jadi bendahara nih misalnya di kelas, dipercaya untuk misalnya 1.000 setiap hari, kalau misalnya setia, nanti orang juga melihat, oh dia tuh bisa dipercaya nih megang duit, dipercaya untuk megang kas yang lain gitu. Jadi orang juga kadang melihat lah, kalau misalnya orang ini nih dikasih kerjaan, dikasih tanggung jawab, dia melakukannya dengan baik. Kalau dia melakukan dengan baik, maka mungkin orang juga, oh dia bisa dipercaya nih, bisa nih dikasih kerjaan yang lain, yang mungkin skalanya lebih besar gitu. Jadi kalau kita setia dalam hal kecil, maka kita juga bisa setia dalam hal-hal yang besar. Nah, apapun yang kita lakukan, tanggung jawab yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab kepada yang pertama Tuhan. Karena Tuhan yang udah memberikan kepada kita kesempatan, Tuhan memberikan kepada kita anugerah, Tuhan memberikan kepada kita banyak hal gitu. Kita diselamatkan, maka dari itu kita bertanggung jawablah kepada Tuhan. Bertanggung jawab kepada Tuhan, dan kemudian yang kedua kepada atasan kita, kepada guru kita, kepada orang tua kita, bertanggung jawab kepada mereka apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan kepada orang yang lebih tua daripada, apapun juga yang kita lakukan, kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. So, pikir berkali-kali kalau kita mau melakukan hal yang salah gitu, karena kita pada 3 hal ini gitu. Tuhan, kepada orang tua, guru kita atau atasan kita, dan kepada diri kita sendiri gitu. Nah, saat kita tidak melakukan dengan baik, artinya hal buruk juga kita akan alami gitu. Jadi jangan lupa bahwa kita melakukan apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Hal yang tidak baik yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya gitu, dan kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan gitu. Bahkan nanti pada saat kita sudah selesai di dunia ini, kita akan bertanggungjawabkannya kepada Tuhan itu, apapun yang kita lakukan. Hal yang baik, kita menolong orang, kita melayani, bahkan hal yang buruk,
kita juga harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan gitu. Kita udah dikasih kesempatan tapi kita tidak melakukannya, itu juga akan kita pertanggungjawabkan gitu. Sama-sama ini menjadi pengingat ya buat kakak, buat teman-teman. Jadi apapun yang kita lakukan, kesempatan yang Tuhan kasih dan tanggung jawab yang Tuhan kasih buat kita, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam sekolah, lakukan itu semua pada akhirnya kepada Tuhan, kepada guru, dan kepada diri sendiri. Dan kalau misalnya kita sudah melakukan tanggung jawab kita, pasti ada kemajuan yang kita rasakan. Seperti kalau teman-teman melakukan tanggung jawab, kalau teman-teman belajar dengan benar, teman-teman belajar yang dari kelas 1 SD misalnya nggak ngerti tentang matematika, teman-teman mengerjakan tugas, mengerjakan tanggung jawabnya, lama-lama jadi ngerti kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada sesuatu kemajuan yang kita rasakan. Mungkin teman-teman juga di sini yang dari belajar main musik ya, belajar main musik mungkin kayak Nover dulu mungkin belum bisa main gitar, tapi dengan belajar dan melakukan tanggung jawabnya, melayani, ada progres yang kelihatan gitu. Ada kemajuan, udah makin bisa banyak lagu ya sekarang ya. Nover udah banyak bisa ngiringin lagu, udah bisa melakukan nyoba-nyoba mungkin lagu-lagu baru kayak gitu, dan itu bisa dinikmati gitu sama orang. Jadi kalau kita melakukan tanggung jawab kita, pasti ada progres yang dirasakan, ada pertumbuhan, ada kepandaian yang kita bertambah juga. Dan yang terakhir, kakak mau bagikan ada best and God will do the rest. Yang bisa kita lakukan, lakukanlah dengan yang terbaik, maka Tuhan akan melakukan sisanya gitu. Apapun yang kita percayakan, yang dipercayakan kepada kita, Tuhan percayakan, orang tua percayakan kepada kita, menjaga adik, menjaga warung, apapun dalam melayani juga Tuhan kasih kesempatan dan tanggung jawab kita, dan apapun yang kita lakukan mungkin dalam sekolah kita yang sudah menjadi kewajiban kita untuk belajar, lakukanlah dengan yang terbaik. Ingat kalau 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ingat bahwa God will do the rest gitu. Sisanya Tuhan yang akan bekerja.